Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afina. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 3 kesalahan saat berdagang. Nah, pada video saya yang lalu kita sudah membahas apa itu pengertian berdagang, menjadi pedagang yang baik itu seperti apa, tipsnya, dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita akan membahas 3 kesalahan saat berdagang. Mengapa kita bahas kesalahan saat berdagang? Karena ini nantinya bisa kita jadikan sebagai referensi sebelum kita menjalankan apa yang ingin kita dagangkan. Nah, yang pertama yaitu persiapan yang belum matang. Jadi teman-teman, sebelum kita berdagang itu ada atau bahkan banyak yang perlu kita persiapkan. Yang salah satunya ialah alat atau prasarana untuk kita berdagang. Misalnya ketika kita ingin berdagang menjual bakso, kita memerlukan peralatan untuk menyimpan makanan yang berupa bakso tersebut, misalnya sendok, garpu, mangkok, dan lain sebagainya. Nah, banyak yang perlu dipersiapkan. Itu merupakan salah satu contoh persiapan sebelum kita berdagang. Jadi ketika kita ingin berdagang bakso, maka persiapkan terlebih dahulu alat-alat prasarana yang ingin kita gunakan saat kita berdagang. Selanjutnya ialah itu keahlian saat kita menggeluti apa yang ingin kita dagangkan. Misalnya kita ingin berdagang makanan, maka keahliannya yaitu bagaimana kita memasak makanan tersebut sehingga nantinya pelanggan akan jatuh cinta dengan rasa dari dagangan kita. Nah, biasanya orang kalau membeli makanan itu dilihat, yang pertama itu melihat tampilannya dulu dan kemudian rasanya. Jadi kedua komponen ini sangat berpengaruh besar ketika kita ingin berdagang, yaitu tadi berdagang makanan. Kalau berdagang yang lain, misalnya berdagang membangun ruko, warung kecil, dan lain sebagainya, itu bagaimana keahlian kita dalam merapikan toko kita, menyusun barang-barang, menyesuaikan misalnya bagian dari alat dapur, bagian dari alat mencuci, tidak bercampur baur. Misalnya di situ deterjen, di situ juga garam, misalnya bercampur aduk. Nah, itu kan tidak enak dipandang mata. Jadi disesuaikan dengan bagian-bagiannya. Nah, yang kedua yaitu tidak sabar. Tidak sabar dalam artian apa? Tidak sabar ingin melariskan makanannya. Misalnya berjualan jam 7 pagi. Nah, sekitar jam 7.30 baru 1 orang yang beli makanannya. Nah, di situ rasa ketidaksabarannya itu mulai muncul, mulai timbul. Sudah setengah jam saya berjual masih belum ada yang beli, baru 1 orang, dan lain sebagainya. Nah, itu sifat yang harus kita hilangkan. Karena kalau kita mau berdagang itu harus sabar. Sabar itu merupakan kunci kesuksesan. Semuanya itu berproses. Nah, bisa saja hari ini pelanggannya ada 1, ada 2, besok tambah jadi 4, 6, besoknya tambah lagi jadi 8, dan mungkin hari semakin banyak. Asal tadi kita mempunyai keahlian pada bidang tersebut. Jadi sangat perlu ya sabar kita tanamkan ketika kita ingin berdagang. Dan yang ketiga yaitu cepat berputus asa. Nah, karena dari hasil yang tidak sabar tadi, orang membeli sedikit, pelanggannya hanya 1-2 orang, dan lain sebagainya, menyebabkan seorang tersebut putus asa. Baru berdagang seminggu, akhirnya lelah, tidak mau meneruskan dagangannya karena dagangannya tidak laku dan lain sebagainya. Nah, padahal masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan agar kita ini tidak menyerah. Kalau kita memang bersungguh-sungguh, insya Allah semuanya akan tercapai. Sebagaimana dalam peribahasa bahasa Arab itu menjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Jadi ketika kita berdagang, kita itu harus sabar, jangan berputus asa. Ketika kita mendapati pelanggan yang hanya sedikit, pembeli yang hanya sedikit, saat kita berdagang makanan misalnya, kita bisa mengkoreksi apa yang menjadi alasan mereka sehingga tidak suka dengan dagangan kita. Misalnya kita coba merasa makanan kita, apakah makanan kita sudah pas atau mungkin kurang enak dan lain sebagainya. Kita lihat tampilan dari dagangan kita dan kita bandingkan dengan
dagangan-dagangan orang yang lain. Nah, dalam berdagang ini juga perlu belajar, juga perlu perbaikan dan evaluasi. Jadi kita rasa dulu apa sih rasa dari dagangan kita, apa sih rasa dari bakso kita, apa sih rasa dari cok kita misalnya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita rasa barulah kita tahu misal kurang enak dan lain sebagainya. Pantesan tidak ada yang mau beli. Nah, kita perbaiki. Kedepannya kita buat yang rasanya itu lebih top lagi, lebih enak lagi. Nah, seperti itu. Jangan baru seminggu berdagang itu sudah puas, sudah mau tutup. Bagaimana mau sukses? Orang saja bertahun-tahun lamanya berjualan, berdagang itu baru dia mendirikan di cabang lain itu butuh proses. Banyak sekali hambatan-hambatan yang mereka rasakan. Jadi kalau baru seminggu itu saya rasa itu belum bisa membuat kita itu berpengalaman dalam soal berdagang. Nah, jadi bagi kita yang ingin berdagang, diusahakan jangan sampai melakukan ketiga hal tersebut tadi, apalagi yang berputus asa ya, jangan sampai. Kita ini dalam berdagang harus bersungguh-sungguh, harus tekun, harus ulet, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Apapun yang salah dari ucapan saya, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.